الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين, sedang salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla mengagungkan hari ini, itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Di dalam sebuah hadis Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyam 'inda Allah yaumun nahri wa yaumul qar. Seutama-utama, seagung-agung hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Yaumun Nahar, hari tanggal 10 di dalam bulan Zulhijjah, di mana pada hari tersebut dimulainya kaum muslimin mengorbankan hewannya, mengorbankan hewan-hewan kurbannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang keutamaan 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afdalu ayyamid dunya 'inda Allah ayyamul ashar. Seutama-utama hari yang ada di atas dunia di sisi Allah, seutama-utama hari yang ada di atas dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Dan kita berada di hari ke-10. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan kebaikan dengan amal saleh yang kita kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Id yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang beramal saleh di 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang amat sangat dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari ini, yaitu 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan amalan jihad ya Rasulullah? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula dengan amalan jihad yang dikerjakan oleh seseorang di luar 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah, maka amalan jihad tersebut dapat dikalahkan oleh kita yang beriman kepada Allah, beramal saleh di 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah ini. Kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dengan membawa hartanya, dengan jiwa dan raganya, lalu dia berjihad di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali lagi untuk selama-lamanya alias mati syahid di jalan Allah,
maka amalan ini tentunya tidak ada yang dapat mengalahkan dibandingkan seseorang yang beramal saleh di dalam bulan Zulhijjah, terkhusus di 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Cinta sejati tentulah kita mengarahkannya kepada Allah. Cinta sejati seseorang tentunya kita arahkan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla amat sangat cinta kepada Allah. Allah tabaraka wa taala mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang tidak mendahulukan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika sekiranya orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalukum, wa amwalum iktaraftumuha, dan harta-harta yang kalian peroleh, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis atau usaha atau perdagangan yang kalian khawatirkan akan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian ridai, ahabbu ilaikum, lebih kalian cintai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka apa ancaman Allah? Fatarabbasu, maka tungguhlah, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menutup ayatnya dengan mengatakan, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, hendaknya mendahulukan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang jika tiga-tiganya ada pada diri seseorang. Ada 3 perkara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jika tiga-tiganya ada pada diri seseorang, salah satunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana 3 perkara tersebut ada pada dirinya, maka dia akan merasakan halawatul iman, akan merasakan manisnya iman. Salah satunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min mali wa waladi wa ahli illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan hartaku. Aku lebih mencintai engkau dibandingkan dengan hartaku, dibandingkan dengan anak keturunanku, dibandingkan dengan keluargaku semuanya, kecuali jiwaku ya Rasulullah. Aku lebih mencintai, aku lebih mendahulukan cinta kepada jiwaku dibandingkan dengan cintaku kepada engkau, kepada jiwamu ya Rasulullah. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ya Umar, belum wahai Umar, engkau belum lagi dikatakan mencintai aku. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meralat perkataannya dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min mali wa ahli wa waladi wa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan hartaku, dibandingkan dengan anak keturunanku, dibandingkan dengan keluargaku, bahkan dibandingkan dengan jiwaku. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, engkau baru dikatakan mencintai aku. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan, ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa bentuk ketulusan cinta kita? Apa bentuk pengorbanan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa bentuk pengorbanan
dari ketulusan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita menelisik sedikit tentang kisah Nabiullah Ibrahim, di mana Nabiullah Ibrahim sebagai bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi dan suri tauladan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada suri tauladan pada diri Ibrahim. Bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau dengan tulusnya mencintai Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan ada dua kisah yang sangat menarik untuk kita pelajari di dalam Al-Quranul Karim, dan kita ingin mengambil ibrah, ingin mengambil hidayah, ingin mengambil pelajaran, ingin mengambil hikmah dari dua kisah, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan, untuk membawa ibunda Hajar beserta bayinya Nabiullah Ismail ke sebuah lembah yang antah berantah, ke sebuah lembah yang disebut dengan Bakkah, yang dimana tidak ada cadangan makanan, di mana tidak ada tumbuh-tumbuhan, di mana tidak ada cadangan minuman. Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena ketulusan cintanya, pengorbanan beliau, menunjukkan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka berdua, ibunda Hajar dan anaknya, bayinya Ibrahim Ismail diletakkan di lembah tersebut, Nabiullah Ibrahim kemudian meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun, seraya meninggalkan mereka tanpa menoleh sedikit pun, sehingga ibunda Hajar bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Ya Ibrahim, ila aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, engkau mau ke mana? Engkau tinggalkan kami di sebuah lembah yang tidak memiliki air, cadangan air, yang tidak memiliki makanan, tidak ada pepohonan. Dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak menoleh kepada ibunda Hajar. Sampai 3 kali ibunda Hajar bertanya kepada Nabiullah Ibrahim. Maka untuk yang ketiga kalinya kemudian ibunda Hajar bertanya dengan pertanyaan yang terakhir, seraya beliau menanyakan, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di lembah ini, di lembah yang tidak memiliki air dan yang tidak memiliki cadangan makanan? Maka kata Nabi Ibrahim, "Na'am, betul, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada aku untuk meninggalkan kalian." Maka kata ibunda Hajar, ini juga menunjukkan ketulusan cinta ibunda Hajar, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan yudayyunallah. Kalaulah demikian, kalaulah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami di lembah ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Disebutkan lagi dalam kisah berikutnya, setelah Nabiullah Ismail beranjak berusia dewasa, beranjak menjadi seorang pemuda, di mana sebelumnya Nabiullah Ibrahim amat sangat merindukan akan adanya penerus. Setelah dilahirkan kemudian harus ditinggalkan begitu jauh dari negeri Palestina menuju Makkah. Setelah besar kemudian ada kisah di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada baginda Nabiullah Ibrahim di dalam mimpinya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail. Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam Al-Quran Karim, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku telah bermimpi bahwasanya aku akan menyembelih engkau, bahwasanya aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Maka oleh karena itu, lihatlah apa pendapatmu wahai putraku. Maka tanpa ada keraguan pada diri dari Nabiullah Ismail alaihissalam, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Dan engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Falamma aslama wa tallahu lil jabid." Tatkala keduanya sudah berserah diri, tatkala Nabiullah Ibrahim meletakkan putranya di atas pelipisnya untuk bersiap untuk disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabiullah Ibrahim, "Wa danainahu ayya Ibrahim." Lalu kami panggil Nabiullah Ibrahim, "Qad saddaqta ar-ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah
membenarkan engkau telah melaksanakan perintah yang aku lakukan di dalam mimpimu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Lalu kami gantikan dengan tebusan, yaitu berupa domba yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan Allah Subhanahu wa taala katakan, dan kisah Nabi Allah Ibrahim Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai keutamaan yang dipelajari oleh orang-orang yang datang kemudian setelahnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, wassalamun ala Ibrahim, dan keselamatan atas Nabi Allah Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dari dua kisah pengorbanan ini, maka kemudian pertanyaannya, apa bentuk pengorbanan kita? Apa bentuk pengorbanan kita ketika kita mengatakan dengan tulus cinta kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa bentuk pengorbanan kita dengan ketulusan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di antara tanda seseorang dikatakan betul-betul berkorban atas ketulusan cintanya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dengan mengikuti ittiba'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam sebuah ayat, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian benar-benar cinta sejati kepada Allah, tulus cinta kalian kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka ikutilah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Azza wa Jalla yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Maka ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bentuk daripada kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan pengorbanan kita atas ketulusan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kita berusaha untuk memperbaiki akidah kita, meluruskan tauhid kita, menjauhkan dari segala macam aspek yang merusak tauhid kita, dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbaiki juga urusan-urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah ini merupakan amat sangat besar keutamaan bagi seseorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara ibadah tersebut adalah hendaknya bagi seseorang yang mampu untuk berkorban, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita dalam sebuah hadis, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahin. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih, telah berkorban dengan 2 ekor domba yang besar, amlahain, dengan 2 ekor domba yang berwarna putih yang bercampur kehitaman, aqranain, yang memiliki 2 tanduk. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang-orang yang punya kemampuan tetapi dia tidak mau untuk berkorban. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki keluasan, barang siapa yang memiliki keluasan harta, lalu dia tidak mau berkorban, lalu dia tidak mau menyembelih hewan kurban, dia tidak mau membeli hewan kurbannya, maka apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah dia tidak mendekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk daripada kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti akhlak beliau, dengan mencontoh beliau di dalam masalah akhlak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang terbaik di dalam rumah tangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik kepada istrinya, orang yang terbaik kepada keluarganya. Kehendaknya bagi suami tidak gampang untuk marah, tidak gampang untuk membabi buta, memarahi istrinya, memarahi anak-anaknya tanpa ada sebab yang jelas, tanpa ada sebab yang dibenarkan di dalam syariat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada seorang suami, hendaknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan, hendaknya seorang suami dia tidak benci, dia tidak marah kepada istrinya, kepada pasangannya, dengan satu akhlak, dengan satu kalimat,
dengan beberapa sifat yang dia dapatkan dari istrinya, dari sifat-sifat yang tidak baik. Kata Rasulullah SAW, la yafruq mu'minatun mu'minatan, hendaklah seorang suami tidak membenci istrinya. In kariha minha khuluqan, jika dia benci dari istrinya ada satu akhlak yang dia tidak sukai, maka radhiya minha akhar. Kata Rasulullah SAW, dia akan ridha, akan memperoleh, akan mendapatkan dari istrinya masih banyak lagi simpanan-simpanan akhlak yang masih baik, simpanan-simpanan kebaikan yang dimiliki oleh istrinya dari sifat-sifat yang baik. Maka inilah bentuk daripada contoh yang bisa kita contoh dari baginda Rasulullah SAW dari sisi akhlaknya. Kemudian yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW adalah dari sisi muamalah beliau. Bagaimana interaksi beliau dengan sesama manusia, interaksi beliau dengan keluarga yang tadi kita jelaskan, interaksi beliau dengan sesama manusia yang lainnya, menghargai antara satu dengan yang lainnya, menghargai tetangga. Kemudian ketika berurusan dengan harta, hendaknya interaksinya betul-betul diperhatikan, jangan sampai menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Karena dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang zalim, maka Rasulullah SAW akan menjadikan orang tersebut kelak merugi di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kemudian yang berikutnya adalah bentuk pengorbanan kita ketika ketulusan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Hendaklah kita sebagai orang yang beriman mendahulukan apapun dari perintah Allah dan dari perintah Nabi SAW sebelum yang pada yang lainnya. Kita harus mendahulukan perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak selayaknya bagi laki-laki beriman, bagi wanita yang beriman, ketika sudah datang ketetapan Allah, ketika sudah datang perintah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, maka dia masih punya pilihan yang lain daripada pilihan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, maka hendaklah kita betul-betul bersiap menerima yang namanya takdir Allah Azza wa Jalla. Karena dalam kehidupan kita Allah Azza wa Jalla kadang-kala memberikan kebaikan kepada diri seseorang, kadang-kala menimpakan musibah kepada diri seseorang. Maka setiap musibah yang menimpa kepada kita, keburukan yang menimpa kepada kita, itu semuanya telah Allah Azza wa Jalla takdirkan. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak ada musibah yang menimpa kepada kita melainkan disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan, atau karena Allah Azza wa Jalla ingin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman yang mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap musibah yang menimpa kepadanya dia merasa ridha dan sabar dengan musibah tersebut. Itulah mukmin yang sejati, yang siap berkorban karena ketulusan cintanya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Id yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita berdoa pada pagi yang cerah ini agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima segala aktivitas amal ibadah kita di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.